Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang seorang pemimpin itu akan berdiri di hadapan, sedangkan rakyatnya di belakang. Kenapa? Karena seorang pemimpin sejati itu akan melindungi rakyatnya, akan mengayomi, ataupun orang yang di depan itu akan jadi teladan, ataupun dia akan jadi orang yang dianut oleh orang-orang yang di belakangnya. Jadi seorang pemimpin itu harus di depan, baik secara moral, akhlak, ataupun kelakuan, apalagi omongannya. Jangan malah pemimpin ada di belakang, bersembunyi di antara polisi, tentara, aparatur negara, karena jumawa merasa dia itu seorang pemimpin, malah jadi angkuh, jadi sombong, memperlakukan rakyatnya semena-mena, ataupun merasa jadi tuan. Dan seorang pemimpin bukan malah rakyatnya dia suruh di hadapan seperti muka dengan muka, kemudian malah rakyatnya dianggap musuh. Itu salah besar. Kita orang Jawa belajar bahwa seorang pemimpin sejati itu akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk rakyatnya. Itu kenapa pemimpin itu dipilih oleh Tuhan, karena tanggung jawabnya lebih besar daripada orang biasa. Kalau orang biasa mungkin tanggung jawabnya cuma anak, istri, keluarga. Tapi seorang pemimpin tanggung jawabnya itu ada ribuan, jutaan nyawa yang ada di pundaknya. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri ataupun keluarga. Itu kenapa seorang pemimpin itu harus kuat mental. Karena apa? Karena bebannya banyak. Harus lebih pintar dari rakyatnya. Kenapa? Karena rakyatnya tentu aja punya banyak masalah. Bukan malah seorang pemimpin jadi beban rakyatnya. Seorang pemimpin nggak bisa ngapa-ngapain, malah rakyatnya yang disuruh pontang panting. Kita ini turun-temurun diajarkan gimana jadi seorang pemimpin sejati. Kalau kalian mau tahu kehidupan Soeharto zaman kecil, dia itu juga hidup menderita, ataupun dia mengalami yang namanya sengsara untuk menjadi seorang penguasa tanah Jawa sampai 32 tahun. Ini contoh untuk generasi kita. Jangan takut ketika kamu itu terlahir dari orang nggak punya, ataupun kamu nggak bisa sekolah, tapi kamu bisa belajar dari kehidupan. Dan mbah-mbah kita udah membuktikan, walaupun mereka itu seorang petani, tapi mereka bisa jadi orang hebat. Ini yang perlu kita belajar. Apalagi saya ini orang biasa-biasa saja, terlahir dari orang biasa, rakyat biasa. Tentu aja kalau saya itu punya logika, saya itu akan membela rakyat kecil, akan membela orang-orang yang sama seperti saya. Orang-orang yang mungkin orang lain menganggap rakyat kecil nggak punya derajat ataupun nggak punya keistimewaan. Tapi kita itu manusia, derajatnya sama di mata Tuhan. Kita sama-sama punya Tuhan. Cuma jalan hidup kita ya berbeda. Kalau saya terlahir anak pejabat, ya saya akan membela pejabat. Kalau saya anak seorang yang kaya, ya saya akan membela orang yang kaya. Tapi karena saya itu terlahir dari orang yang nggak punya, orang yang biasa-biasa, tentu aja saya akan membela orang-orang yang sama kayak saya. Nggak mungkin kan tiba-tiba saya orang biasa, rakyat biasa, terus saya membela orang kaya, membela pejabat atau pemimpin yang korup. Itu namanya saya sedeng. Karena saya masih waras, tentu aja saya akan pakai logika. Kalau saya lihat pemimpinnya korup, pejabatnya korup, tentu aja saya akan membela rakyat. Nggak mungkin kan saya membela pejabat yang korup. Apalagi Donald Trump itu lagi sibuk ngurusin negaranya juga lagi carut marut. Amerika itu lagi nggak baik-baik aja dari dalam.
mulai dari kecanduan narkotika, kriminalitas, rasis, pendatang ilegalnya juga. Jadi Donald Trump itu sibuk ngurusin negaranya. Lah kita ini yang pejabat kita korup, pemimpin kita yang korup, yang suka korupsi di mana-mana. Tapi kalau cari kambing hitam, cari dalih, pasti nih akan selalu dikatakan orang asing. Wong yang melakukan kejahatan orang Indonesia, yang korupsi pejabat Indonesia, ya rata-rata orang pribumi. Lalu kok bisa nyalahkan orang asing? Aneh, nggak pakai logika. Oh, itu namanya pengkhianat bangsa. Kalau orang Indonesia sendiri yang melakukan kejahatan tapi mengambing hitamkan orang asing, nah, itu namanya nggak cinta tanah air. Orang kalau cinta tanah air ya nggak doyan sogokan, nggak doyan korupsi. Itu kalau orang cinta tanah air, nggak memperkaya diri. Itu kalau cinta tanah air. Tapi kalau cinta keluarga, ya itu, ya korupsi, ya nyogok, ya sembarang kalir. Bahkan alam Indonesia itu juga dijual ke luar negeri. Itu orang yang pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Nah, ada apa-apa kok disalahkan asing, salahkan asing. Oh, yang korupsi orang Indonesia, pejabat Indonesia kok yang disalahkan orang asing. Sama seperti kalau rumah tangga kalian hancur, masa ayah mau nyalahkan orang lain kalau kalian sendiri yang melakukan, misalnya perselingkuhan, cekcok karena harta atau ekonomi. Salahkan keluarga sendiri dulu, baru orang lainnya. Sama, kenapa kita miskin? Terkadang kita nggak mau belajar, ataupun kita itu males atau sebagainya. Semua itu kan tergantung dari diri kita dulu. Jangan nggak semua itu datang dari luar, terkadang dari dalam diri kita juga. Nih, nah kita itu namanya terlahir orang nggak punya, terus tiba-tiba dikasih jabatan, dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan. Ya tentu aja kita akan menggunakan itu untuk membela tanah kelahiran kita atau asal usul kita dari orang yang nggak punya. Bukan malah kita dari orang nggak punya, dari orang yang bodoh misalnya. Terus kita dikasih tiba-tiba kasih jabatan, kita dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, malah terus lupa diri, lupa daratan, malah membela yang korup-korup itu. Wah, itu namanya nggak waras. Namanya pemimpin sejati ya akan berdiri di depan, membela rakyatnya, memperjuangkan hak rakyatnya, mengayomi, melindungi rakyatnya. Makanya pemimpin itu di depan, rakyatnya di belakang. Karena pemimpinnya ya akan jadi contoh yang baik untuk rakyatnya. Lah kalau pemimpinnya bajingan, ya rakyatnya juga ikut jadi bajingan. Kalau mau beragama, mau berpolitik, mau bersosial atau apapun, ya pakai logika, pakai akal yang sehat, yang waras. Bukan ngelantur, percaya ramalan itu bisa jadi, bisa enggak. Tergantung dari kita mau menjadikannya nyata atau enggak. Malah udah sampai jumpa.